saya Dr. Vita dari alodokter.com. Kali ini kita akan membahas salah satu gangguan kesehatan dalam kehamilan, yaitu gangguan plasenta. Perlu diketahui fungsi dari plasenta itu untuk menjaga kesehatan tubuh ibu hamil serta bayinya. Sehingga jika terdapat gangguan pada plasenta, dapat berkomplikasi berbahaya, bahkan dapat mengancam nyawa bagi ibu hamil itu sendiri, bahkan bayinya. Plasenta akan mengalirkan darah dari ibu ke bayi maupun sebaliknya. Selain itu, plasenta itu dapat mencegah infeksi, dapat mencegah cedera atau benturan. Kemudian dia berperan dalam memproduksi hormon. Pada keadaan yang normal, plasenta itu dapat luruh dari dinding rahim 5-30 menit setelah bayi dilahirkan. Ada 5 jenis gangguan plasenta yang paling umum terjadi. Yang pertama, abrupsi plasenta, yaitu suatu kondisi di mana plasentanya itu terlepas sebagian ataupun seluruhnya dari dinding rahim, sehingga hal ini dapat mengakibatkan nutrisi serta oksigen dari ibu ke bayi menjadi terhenti. Gejala yang dapat timbul dari abrupsi plasenta seperti kram perut, perdarahan vagina, dan pada beberapa kasus dapat menimbulkan persalinan prematur. Yang kedua, plasenta previa, yaitu merupakan suatu kondisi di mana jaringan plasenta sebagian atau seluruhnya menutupi jalan lahir. Hal ini dapat menyebabkan ibu hamil mengalami perdarahan sebelum waktu bersalin. Pada banyak kasus, wanita hamil dengan plasenta previa ini ditangani dengan secara sesar jika memang plasenta pada saat persalinan menutupi seluruh jalan lahir. Yang ketiga, plasenta akreta, yaitu kondisi di mana pembuluh darah plasenta melekat kuat di otot rahim, sehingga menyebabkan ibu hamil kehilangan banyak darah pasca bersalin. Kondisi ini bisa menjadi lebih serius jika plasentanya itu melekat lebih dalam di otot rahim yang disebut plasenta inkreta, atau malah dia melewati dinding rahim yang disebut plasenta perkreta. Pada banyak kasus, plasenta akreta ini harus ditangani secara sesar, dan selanjutnya bisa saja dilanjutkan dengan pengangkatan rahim disebabkan plasentanya ini melekat kuat dalam dinding rahim. Yang keempat, retensio plasenta atau plasenta tertahan. Yang disebut plasenta tertahan adalah jika jaringan plasenta ini masih menempel di dinding rahim dan terjebak di belakang mulut rahim yang sudah setengah tertutup. Oleh karena itu, pretensio plasenta ini belum dapat keluar 30 menit sampai 1 jam pasca bersalin. Jika memang tidak ditangani dengan baik, pasien dapat mengalami kehilangan banyak darah dan dapat mengancam nyawanya. Yang terakhir yaitu plasenta insufisiensi atau disfungsi plasenta. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana plasentanya itu tidak berkembang secara sempurna karena disebabkan oleh aliran darah ibu tidak mencukupi selama masa kehamilan. Akibatnya bayi yang di dalamnya itu tidak berkembang juga dengan sempurna yang dapat menyebabkan persalinan prematur serta berat badan lahir bayi itu rendah, yaitu di bawah 2.500 gram. Keadaan ini dapat terjadi pada ibu hamil yang mengalami kondisi anemia, diabetes, hipertensi, mengalami gangguan pembekuan darah, atau ibu yang merokok. Selanjutnya kita harus mengenali faktor risiko apa saja sih yang membuat kita sebagai wanita dapat mengalami gangguan plasenta, yaitu wanita yang hamil di atas usia 40 tahun, wanita yang mengalami hipertensi, wanita yang mengalami gangguan pembekuan darah, wanita yang mengandung bayi kembar, wanita yang mengalami ketuban pecah dini atau ketuban yang pecah sebelum waktu bersalin, wanita yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, wanita yang pernah mengalami operasi sesar sebelumnya, wanita yang pernah terjatuh atau cedera pada perutnya. Namun bagaimanapun kondisi ibu tidak perlu khawatir. Kondisi kehamilan wajib diperiksakan ke dokter kandungan, terutama menjelang persalinan. Hal ini bertujuan agar segala kelainan dalam kehamilan Anda dapat diantisipasi sejak dini. Jika ada pertanyaan, silahkan kunjungi website kami ya di alodokter.com atau komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye!